Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Untuk doa, silakan Ogi dipimpin doanya. Kita belajar ada baiknya kita berdoa agama dan hukumnya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Untuk absen, silakan kalian absen di Google Classroom ya. Minggu kemarin kita telah belajar mengenai wilayah negara. Wilayah negara adalah suatu daerah atau suatu tempat yang didiami oleh sekelompok penduduk dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Hari ini kita akan mempelajari materi berikutnya, yaitu mengenai warga negara dan penduduk Indonesia. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah membangun nilai-nilai menghargai dan kerjasama sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang warga negara dan penduduk negara. Mengidentifikasi warga negara dan penduduk Indonesia, menyajikan dan mengkomunikasikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang warga negara dan penduduk negara. Kemudian kita lanjutkan mengenai warga negara dan penduduk Indonesia. Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Warga negara atau penduduk dijelaskan dalam bab 10 pasal 26 dan 27. Warga negara yaitu orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara secara sah dan resmi. Jadi yang dinamakan warga negara itu adalah orang Indonesia atau orang asing yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, ini penduduk. Penduduk merupakan orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia ada melalui kelahiran, ada melalui pengangkatan, ada melalui naturalisasi, dan ada melalui pernyataan memilih. Kalau berdasarkan kelahiran, yaitu mereka yang lahir di Indonesia. Kemudian dengan cara pengangkatan. Pengangkatan ini adalah anak warga negara asing yang diangkat oleh orang Indonesia. Kemudian ada melalui naturalisasi. Naturalisasi ini adalah proses kewarganegaraan, di mana seseorang itu harus melalui syarat-syarat yang telah ditentukan. Naturalisasi ini ada dua, ada naturalisasi biasa dan ada naturalisasi istimewa. Naturalisasi biasa, orang yang ingin menjadi warga negara Indonesia itu harus melalui proses untuk menjadi warga negara Indonesia. Sedangkan naturalisasi istimewa, orang asing boleh menjadi warga negara Indonesia, dia ini ditetapkan oleh kepala negara atau memang karena jasanya dia ditawarkan menjadi warga negara Indonesia. Itu naturalisasi istimewa. Contohnya kita banyak ya pemain bola asing yang dijadikan menjadi warga negara Indonesia karena jasanya membantu Indonesia dalam sepak bola gitu. Kemudian pernyataan memilih. Pernyataan memilih ini kita boleh memilih menjadi warga negara Indonesia atau menjadi warga negara asing. Begitu juga orang-orang asing yang ada di Indonesia, dia boleh memilih menjadi warga negara Indonesia atau menjadi warga negara asing. Azas kewarganegaraan itu ada azas jus soli dan ada azas jus sanguinis. Azas jus soli adalah anak yang menjadi warga negara Indonesia karena kelahirannya. Itu azas jus soli. Seseorang menjadi warga negara suatu negara berdasarkan tempat dia lahir. Sedangkan azas jus sanguinis adalah
warga negara seseorang ditentukan dengan keturunan atau pertalian darah. Sampai di situ ada yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Bagus Bintara ingin bertanya, Bu. Silakan Raja Bagas Kuntara. Apakah setiap penduduk itu warga negara, Bu? Nah, ini ada pertanyaan dari Raja Bagas Kuntara. Dia bertanya, apakah setiap penduduk itu warga negara? Coba, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan, Bunga Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya tidak, sebab penduduk itu ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ya, bagus sekali jawaban dari Putri Bunga. Itu ya, jadi tidak semua penduduk itu warga negara. Karena apa? Di dalam sebuah negara itu banyak orang asing yang menjadi penduduk Indonesia, tapi dia bukan warga negara. Contoh, perwakilan negara asing yang tinggal di Indonesia, seperti diplomatik, tetapi dia bukan warga negara, tetapi dia tinggal di Indonesia sebagai penduduk Indonesia karena dia menetap beberapa waktu selama dia tugas. Begitu ya, Bagas Kuntara. Ada yang mau bertanya, baik mengenai azas kewarganegaraan, mengenai naturalisasi? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Aini. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, gimana kalau orang tuanya menganut azas ius solid, tapi anaknya lahir di negara yang menganut azas ius sanguinis? Gimana status anak tersebut? Coba, ada yang mau menjawab pertanyaan dari temannya, dari Aini tadi? Saya Ferdinand Kurniawan akan menjawab pertanyaan dari Aini. Ya, silakan. Jawabannya ialah anak tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan. Ya, bagus sekali jawabannya. Begitu ya. Ya, Bu. Baiklah, kita menyimpulkan bersama-sama. Silakan kita simpulkan bersama-sama hasil pelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, lanjut. Dari materi yang sudah kita pelajari, kesimpulan dari materi ini adalah 1. Menurut pasal 26 dan pasal 27 Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, penduduk adalah orang yang tinggal atau menetap dalam suatu negara. Begitu saja yang bisa saya simpulkan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya kesimpulannya. Yaitu menurut pasal 26 dan 27 Undang-Undang Dasar tahun 1945, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetap dengan undang-undang. Kemudian cara memperoleh kewarganegaraan ada yang berdasarkan kelahiran, naturalisasi, pengangkatan, dan pernyataan memilih. Baiklah anak-anak, setelah kita sudah selesai belajarnya, untuk tugas silakan kalian lihat di Google Classroom karena Ibu sudah kirim tugasnya di Google Classroom. Nanti silakan dijawab dan dikirim juga melalui Google Classroom. Kemudian untuk minggu besok kita akan belajar mengenai kemerdekaan beragama. Sebelum mengakhiri belajar, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.